Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai IPO atau Initial Public Offering ya. Jadi suatu perusahaan sebelum dia listing atau istilahnya itu sebelum masuk bursa resminya ya, eh, itu dia akan melakukan proses Initial Public Offering ya, proses IPO ya, istilahnya seperti itu. Jadi kita bisa memesannya terlebih dahulu pada saat book building atau pada saat offering ya. Sebelumnya saya sudah bahas mengenai bagaimana cara pesan saham-saham yang IPO di e-IPO ya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini kalau misalnya ada yang belum tahu cara pesannya ya. Jadi saya akan tunjukkan statistiknya ya. Selama ini saya ikut IPO ya. Saya mulai dari Gojek Tokopedia ya. Terus terang aja mulai dari tahun 2013 ya, ketika saya mulai masuk di saham ya, itu saya belum pernah ikut proses IPO ya, belum pernah beli saham IPO ya seperti itu ya. Saham IPO yang pertama kali saya beli adalah saham Goto ya, yang saya sebutnya Gojek Tokopedia itu ya, Goto ya. Setelah itu saya terus terang aja ketagihan untuk beli ya. Untuk saham IPO saya pesen ya. Kenapa? Karena nanti saya pertunjukkan ya statistiknya sejauh ini sih banyak untungnya ya seperti itu ya. Dengan catatan kita harus pasang trailing stop dan stop loss ya. Jadi begitu listing kita harus langsung pasang automatic order untuk trailing stopnya dan stop lossnya ya. Jadi jangan sampai kita itu loss ya, profit kita yang sudah didapat hilang juga ya seperti itu ya. Jadi saya akan tunjukkan ini, saya ganti dulu ya screen-nya ya. Ini adalah order history saya di ipo.co.id ya. Jadi kemudian dash ya, ipo.co.id ya. Di sini kalau kita perhatikan saya selalu pesan di sini ya, semuanya ya. Setelah Goto ya. Kecuali yang Siko ini ya, saya waktu itu prosesnya cancel ya. Karena gagal ya waktu itu, nggak tahu kenapa. Tapi yang saya pesan ini adalah dari Goto sampai Axio ya. Jadi untuk besok itu listing Dewi ya. Dan berikutnya lagi Axio, ini sudah saya pesan juga ya. Jadi saya akan tunjukkan statistiknya ya. Bagaimana Pak Sunar, kira-kira untung semua atau banyak ruginya atau gimana gitu ya. Nah, jadi ini saya tampilkan pembukuan saya untuk saham-saham IPO yang saya beli ya. Jadi di sini saya nggak lihatkan jumlah rupiahnya, tapi saya lihatkan istilahnya itu persentase profitnya atau lossnya ya, seperti itu ya, dari saham IPO yang saya beli, mulai dari Gojek Tokopedia ya, Goto sampai yang terakhir Arko ya. Jadi di sini saya tunjukkan statistiknya allotted ya. Allotted itu dalam arti seperti ini ya, contohnya ya. TLDN dia IPO-nya 12 April 2022. Allotted-nya 10%. Jadi misalnya Anda pesannya 100 lot, itu Anda dapatnya 10%, berarti Anda dapatnya cuma 10% aja. Nanti uangnya dikembalikan ke RDN ya, biasanya T+2 setelah listing, paling lambat ya, seperti itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir ya, seperti itu ya. Saya pesannya selalu pada saat offering ya, saya nggak pesannya pada saat book building ya. Karena kalau pada saat book building kadang-kadang itu bisa cancel ya, atau diundur ya, seperti itu ya. Jadi saya pesannya pada saat offering, saya siapkan dananya langsung ya, langsung pesannya seperti itu ya, di ipo.co.id. Jadi sejauh ini strategi saya, begitu dia listing, saya langsung pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia arah, saya langsung pasang automatic order untuk sell ya. Kalau dia turun di harga 1 atau 2 tick di bawahnya arah ya, auto reject atas, itu saya akan jual ya. Jualnya bertahap ya. Jadi saya bagi 4 atau saya bagi 5 ya, seperti itu ya. Atau kadang-kadang saya cuma bagi 2 aja ya, seperti itu ya. Jadi ini statistik penjualan saya semuanya untung ya. Jadi makanya itu saya ketagihan dari mulai Gojek Tokopedia saya pesen ya, seperti itu ya. Kecuali satu yang rugi ya, Arko ya. Itu ruginya saya jual bertahap ya, minus 0,92% dan minus 2,25%. Karena kena stop loss ya. Waktu itu dia buka nggak lama lagi turun, makanya dia langsung jual ya. Punya saya seperti itu. Yang lainnya ini profit semua, kena trading stop, ada yang arah sampai beberapa hari ya. Kemudian begitu dilepas dia turun, kena stop loss saya atau trailing stopnya ya. Karena saya pesannya di IPO ya, berarti trailing stop ya, nggak loss ya. Seperti itu ya. Ini statistiknya. Kalau misalnya saya jual hari Jumat tanggal 15, maaf ini salah ketik ya. Ini 15 Juli ya, Juli 2022 ya. Jadi kalau misalnya saya jual semua saham IPO saya ya, yang saya beli ya, itu di 15 Juli 2022, maka kurang lebih profit atau loss saya seperti ini ya. Minus 5,33% untuk
Gotoh ini ada dua ya, karena saya pesannya di dua sekuritas waktu itu ya. Kemudian lainnya seperti TLDN 1,72%. Yang paling fantastis keuntungannya adalah MTMH ya. Jadi kalau saya masih hold ya, mulai dari IPO sampai sekarang ya, terakhir tanggal 15 Juli itu saya dapat profitnya 107% 107,03% ya. Itu yang paling banyak ya. Kemudian berikutnya, oh maaf, yang paling banyak ini ya, ASA ya, 188,00% ya. Itu untuk ASA ya, luar biasa ya kalau misalnya masih punya sahamnya sampai sekarang. Nah, loss terbesarnya kalau misalnya dari IPO saya masih hold ya, itu WinAir ya, lossnya sampai 48% ya. Seperti itu ya. Tapi kalau di total ya kan, percentage total itu saya dapat untungnya 21,43% ya. Itu keuntungan saya dari IPO-nya. Tadi jumlah pembeliannya ya. Kalau misalnya saya jual hari Jumat kemarin tanggal 15 Juli 2022, profit saya berkurang ya 17,94% ya. Karena dihitung-hitung di sini terus terang aja waktu IPO yang saya pesan paling banyak adalah Gotoh ya. Jadi Gotoh kan kalau dihitung dari harga terakhir 320 ya, itu lossnya 5,33%. Jadi pengaruhnya lumayan banyak ya. Jadi profit percentage-nya bisa turun sampai 17,94% kalau saya jualnya 15 Juli ya. Hari Jumat kemarin ya, minggu lalu ya. Kalau saya jualnya langsung kena trailing stop dan stop loss, saya untungnya 21,43%. Ini untungan saya. Dan di sini ada beberapa saham yang IPO dia menawarkan warrant ya. Warrantnya itu dikasih free. Saya jual juga warrantnya. Itu warrantnya keuntungannya kurang lebih 1,63% ya. Seperti itu ya. Dari totalnya ya, seperti itu ya. Lumayan sebenarnya. Karena ada beberapa warrant yang saya jual profitnya lumayan ya, seperti itu ya. Karena untuk warrantnya saya nggak mau keep, terus terang aja saya nggak mau keep, saya biasanya nggak lama saya jual ya. Ini statistiknya persentasenya ya. Jadi untuk saham-saham yang IPO itu saya selalu pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau sudah kena saya nggak buyback kembali, dalam arti saya nggak mau trading kembali di saham tersebut ya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kalau misalnya menarik ya saya mulai trading kembali ya, seperti itu ya. Tapi sejauh ini sih yang pernah saya coba trading kembali adalah Gotoh ya. Waktu itu turun dalam, kemudian saya ketika dia rebound saya ada beli ya, tapi saya belinya sih nggak banyak ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya statistiknya ya. Saya kembali lagi ya. Jadi apakah boleh Pak Suntar beli saham IPO? Terus terang aja yang perlu diingat kalau kita beli saham IPO, yang pertama adalah kita harus siap untung, tapi juga harus siap rugi ya. Siap rugi kalau mental saya itu saya sudah siap rugi sampai dengan 50%. Kenapa? Karena ada beberapa kasus sebelumnya ya saham IPO ya, dia di hari pertama listing dia bisa ARB ya, seperti itu ya. Dan untuk ARB hari pertama itu hari kedua dan berikutnya itu ada resiko juga untuk ARB ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ARB itu ya harus siap ya. Saya siap rugi sampai dengan 50% dari harga IPO-nya. Itu mindset saya seperti itu. Kalau misalnya Anda nggak siap rugi ya Anda jangan siap untung ya, seperti itu ya. Anda jangannya maunya untung aja tapi nggak siap rugi ya. Terus terang aja untuk saham IPO mau dianalisa seperti apa itu agak susah ya. Memang ada analisa seperti broker ya. Misalnya broker penjaminnya, broker tertentu ya, itu biasanya sukses ya, seperti itu ya. Ya mungkin bisa aja seperti itu dianalisanya. Tapi saya sih ibaratnya itu terus terang aja seperti judi ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Bisa saja auto reject atas, naiknya fantastis ya, tapi bisa juga auto reject bawah ya, seperti itu ya. Dan kalau auto reject bawah kita nggak ada kesempatan untuk jual ya, seperti itu ya, nyangkut istilahnya ya. Dan kenapa sebelumnya tahun 2013 ya mulai saya dari saham, saya nggak pernah beli saham IPO, barusan Gotoh aja saya beli. Karena sebelumnya prinsip saya kalau saham IPO itu resikonya besar ya, seperti itu ya. Makanya saya nggak mau pesan pada saat IPO ya, beli maksudnya ya. Karena kalau bukunya di The Intelligent Investor ya, Benjamin Graham yang sudah saya baca lama ya, itu di komentar Jason Sway ya, di chapter 6 ya, komentarnya di akhir chapter 6 ya, itu dia mengatakan kalau saham IPO itu kita nggak akan pernah tahu ya, resikonya besar. Jadi anggap aja dia bilang singkatan dari IPO itu apa ya, IPO itu singkatan dari apa, dia plesetkan ya ke istilahnya IPO itu it's probably overpriced ya. Artinya saham-saham yang IPO itu ya ada kemungkinan dia valuasinya mahal ya, nggak murah ya. Kemudian yang dia plesetkan juga IPO
imaginary profits only ya. Maksudnya kita membayangkan profitnya. Dalam arti kita nggak akan tahu ya apa yang akan terjadi ya. Kita hanya membayangkan aja. Nggak ada analisa teknikal, nggak bisa ya dianalisa karena belum ada historinya. Mau dianalisa fundamental ya track recordnya belum ada. Minimal biasanya kalau dianalisa fundamental ya itu 3 tahun ke belakang ya seperti itu ya. Biasanya kalau untuk saham yang IPO itu laporan keuangannya hanya 1 tahun terakhir ya sebelum dia IPO ya. Kemudian dia diplesetkan juga insider private opportunity ya. Karena kita nggak akan pernah tahu dealnya gimana ya. Seperti itu ya. Terus yang terakhir dia sebut IPO dia plesetkan idiotic, preposterous, dan outrageous ya seperti itu ya. Jadi kita belum tahu pasti ya seperti itu ya. Apakah beli? Ya kalau dari statistik yang saya sebutkan tadi rata-rata sih profit ya. Jadi kalau misalnya dari IPO kalau dijual yang terakhir itu dari 11 IPO yang saya ikutin ya, 11 saham IPO yang saya ikutin itu lossnya 4 ya. Kalau misalnya hold sampai sekarang ya. Profitnya ada 7 saham ya. Jadi persentase win-nya itu masih lumayan besar ya, 63,64%. Itu yang sampai sekarang ya. Tapi belum tentu kedepannya pasti cenderung profit ya, belum tentu yang. Jadi saya hanya share aja mengenai keputusan Anda mau ikutan seperti saya atau enggaknya. Saya rasa sih saya serahkan keputusan ke tangan masing-masing ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kemudian like juga ya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya sebelum ketinggalan. Seperti biasanya ya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian ya.